Hai teman-teman pecinta anggrek, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat pupuk organik cair dari limbah dapur. Silahkan simak videonya sampai habis ya. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini aku punya limbah dapur, yaitu kulit kentang dan juga kulit wortel ya. Jadi teman-teman, kalau memasak itu limbahnya jangan dibuang ya, tapi bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair yang bagus untuk pertumbuhan tanaman, terutama untuk tanaman anggrek ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita haluskan kayak gini. Kemudian kita masukkan ke dalam botol plastik. Nah, teman-teman jangan pakai botol kaca ya, karena dikhawatirkan ketika nanti proses fermentasinya itu, kalau botol kaca itu takutnya meledak ya teman-teman. Jadi lebih baik, lebih aman itu pakai botol plastik seperti ini. Kemudian didiamkan selama 3 hari ya teman-teman. Nah, ini setelah 3 hari bisa kita langsung gunakan. Nah, seperti ini ya, dan ini tuh baunya tuh bukan bau busuk gitu ya, tapi agak bau fermentasi itu. Nah, kemudian ini ada botol sprayer, kemudian ada air bersih ya. Nah, langsung aja di sini aku mau saring pupuk POC-nya supaya tidak mampet ya ke sprayernya, jadi harus disaring kayak gini, kemudian dicampur dengan air bersih ya. Kalau teman-teman ada air kolam atau air hujan itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Nah, untuk takarannya sendiri di sini tidak ada patokan khusus berapa mili atau berapa liter. Yang pasti pupuk POC-nya itu jangan terlalu pekat ya teman-teman, jadi sedikit aja pakainya gitu ya. Nah, dan untuk si ampasnya ini lebih baik kita buang aja ya, soalnya kalau misalkan kita campurkan ke media tanam itu dikhawatirkan mengundang serangga-serangga, jadi lebih baik kita buang aja. Nah, kemudian cara pengaplikasiannya tuh bisa disemprot dan juga bisa disiram langsung ke tanamannya ya. Di sini aku disemprot kayak gini ya ke bagian akarnya. Ini juga disemprot ke bagian daunnya nggak masalah ya, justru bagus teman-teman. Tapi di sini aku semprot ke bagian akarnya aja, karena kalau misalkan ke bagian daun itu biasanya dia meninggalkan bercak-bercak putih kayak gitu, agak putih gitu ya. Jadi aku biasanya pakainya itu hanya di bagian akarnya. Tapi kalau teman-teman mau di bagian daun juga nggak apa-apa ya, itu bagus banget ya, karena stomata tanaman itu ada di bagian belakang daun. Jadi kalau misalkan teman-teman langsung semprot ke bagian daunnya juga itu bagus ya. Nah, di sini langsung aja di spray kayak gini. Nah, ini tuh pemberiannya tuh 1 minggu tuh biasanya aku kasih sekitar 2 kali ya. Jadi 3 hari sekali gitu aku biasanya pakai pupuk POC. Nah, teman-teman, kenapa kulit kentang itu bagus untuk tanaman? Karena di kulit kentang itu mengandung nitrogen, zat besi, fosfor, kalium, dan juga kalsium yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Dan kulit wortel juga sama ya, kaya akan potasium, magnesium, kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini bisa kita lihat ini tanaman aku yang belum 1 bulan aku tanam, dia sudah mengeluarkan tunas-tunas baru ya. Dan ini juga akarnya sudah mulai tumbuh ya, akar barunya. Padahal ini tuh ditanamnya belum 1 bulan ya teman-teman, tapi pertumbuhannya cukup bagus seperti ini. Nah, ini akarnya udah mulai menjalar. Terus untuk penanamannya sendiri juga
lebih bagus itu digantung kayak gini ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya tuh bagus, akarnya tuh bisa bernafas kayak gitu ya, karena anggrek itu kan di habitat aslinya itu dia hanya menempel kayak gitu ya, si akar-akarnya tuh dia juga mengambil nutrisi dari udara kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tanam di pot plastik yang tertutup, tidak ada lubangnya, itu biasanya akarnya tuh mudah busuk ya teman-teman. Jadi diusahakan tanamnya tuh di pot yang banyak lubang atau digantung dengan cara seperti ini ya, supaya sirkulasi udaranya itu bagus. Dan untuk penempatannya sendiri untuk jenis Dendrobium itu bisa di full sun atau dengan full rain ya, tapi kalau untuk jenis-jenis bulan, Cattleya itu lebih baik disimpan di bawah naungan supaya daunnya itu tidak gosong. Nah ini kita bisa lihat pertumbuhannya, di sini ada tunas-tunas baru. Jadi pupuk POC ini tuh bagus banget untuk pertumbuhan tunas-tunas baru ya teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman masak itu lebih baik jangan dibuang ya, tapi kita manfaatkan menjadi pupuk POC teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa terus dukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.